Pemirsa, keluarga Afif Maulana yang meninggal tidak wajar terus mencari keadilan. Terakhir, mereka minta Komnas HAM untuk melakukan investigasi serta mendesak dilakukannya ekshumasi makam Afif agar penyebab meninggalnya Afif terungkap. Sementara itu, Polda Sumatera Barat terus mengubah pernyataan ihwal meninggal Afif. Perkembangan terkini, Polda Sumbar terkesan bakal menutup kasus meninggalnya Afif sebagai kasus kecelakaan, yaitu lompat dari jembatan Kuranji. Di studio NTV hari ini sudah hadir keluarga Afif, ada ibu dan juga bapak dari Ananda Afif, ada Bu Anggun dan juga Pak Rinal. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sudah bergabung tentu Direktur LBH Padang yang selama ini mengawal kasusnya Afif, ada Mbak Indira Suryani. Terima kasih Mbak Indira sudah hadir hari ini. Kita biasanya berdiskusi melalui Zoom, tapi hari ini bisa bertemu, senang sekali bisa bertemu. Pertama saya ingin tentu ajukan bela sungkawa, berturut berduka cita meninggalnya Ananda Afif. Kita ingin kasus ini terang benderang, transparan pun demikian dengan penyidikan kasus. Untuk itu kita perlu bahas ini malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai berdialog, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Kapolda Sumbar berikut ini. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Andai kata internal ini nanti terbukti juga, kami sudah merintis 17 anggota yang diduga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau melanggar disiplin. Kami sudah menetapkan 17 anggota itu dalam proses internal di paminal kami. Tetapi kalau namanya unsur pidana masih dalam rangka penyelidikan. Yang keempat, berkaitan dengan 2 TKP yang sudah saya sampaikan, mohon dipahami dan diluruskan kembali bahwa ada 2 TKP yang sangat krusial di dalam ekspos sudah dirilisnya 17 anggota Polda Sumatera Barat terkait dengan perkara ini. Perkara yang mana? Perkara yang berada di Polsek Kuranji. Jangan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Sekali lagi saya meluruskan bahwa dirilisnya 17 anggota Polda Sumatera Barat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik itu terlepas dari peristiwa yang terjadi di atas jembatan Kuranji. Tetapi yakini bahwa itu yang terjadi di Polsek Kuranji. Dalam penyelidikan terjadi peristiwa yang di luar dari seharusnya. Itu pun masih banyak politisir berita yang sifatnya hiperbola, membesar-besarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah mendalami, sudah memeriksa itu. Kemudian berikutnya, andai kata ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengajukan kembali atas ketidakpuasannya, mohon jangan melalui viral yang akhirnya akan membuat lebih gaduh tanpa adanya fakta hukum, tanpa adanya bukti yang kuat yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kami menginginkan bertemu saja di Polda, kita bicarakan apa yang menjadi ketidakpuasan itu, sehingga ajukan juga fakta-fakta hukumnya dengan real tanpa direkayasa, ajukan permohonannya, pengaduan selanjutnya dengan fakta-fakta baru yang dia bawa. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan suatu klarifikasi tertentu, dia juga harus mempunyai kewajiban membawa fakta-fakta yang baru itu. Bukan menuduh, bukan andai-andai, bukan berasumsi. Itu mohon jangan dilakukan. Itu tadi konferensi pers terakhir dari Kapolda Sumbar terkait dengan kasus meninggalnya Afif Maulana. Saya akan langsung ke Mbak Indira dulu. Mbak Indira, tanggapan Anda setelah mendengar konferensi pers dari Kapolda Sumbar? Tidak ada sebetulnya statement yang menyebut bahwa ini ditutup. Tapi terkesan bahwa ada proses menuju ke sana. Ini akan ditutup karena memang sesuai penyelidikan terakhir tidak ada keterlibatan anggota polisi. Anda melihat ini seperti apa?
Pertama ya, dari awal kita sudah memperkirakan banyak sesuatu yang aneh dan janggal dalam tragedi Jembatan Kuranji itu. Jadi memang sikap defensif dari kepolisian, terutama Kapolda Sumbar, sejak seminggu yang lalu, dan kemudian menuding semua orang seolah-olah melakukan penghakiman terhadap polisi itu sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan cara-cara yang tidak baik begitu ya. Misalnya menuduh trial by the press. Seharusnya kalau Kapolda mau tahu peristiwa yang terjadi, tentu Kapolda harus fokus begitu ya. Terlebih dahulu mencari fakta-fakta, menemukan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Saya sangat tidak setuju ya Mbak, kalau Pak Kapolda bilang ada 2 TKP, Polsek Kuranji dan lalu jembatan gitu. Ini TKP yang berhubungan. Ada yang sebelum jembatan diamankan masuk ke Polsek Kuranji, ada yang diamankan di jembatan juga, kemudian di Polsek Kuranji gitu. Kami sejak awal sudah meyakini bahwa penyiksaan itu muncul sejak di jalanan itu, mulai dari jalan, jembatan, dan Polsek Kuranji, dan bahkan di Polda Sumbar. Itu yang kami yakini ya, dan kami tidak pernah berubah standing, berubah perkataan, menggunakan kata-kata yang kemudian berubah-ubah dalam pernyataan kami ke media ataupun ke pihak-pihak lain dalam proses kasus ini gitu. Tetapi tentu menurut saya perubahan-perubahan inkonsistensi kata-kata, pernyataan-pernyataan dari kepolisian itu sangat janggal dan aneh bin ajaib bagi kami sebenarnya. Dasar keyakinan LBH Padang kemudian tadi soal TKP itu apa Mbak? Satu, memang saya harus katakan ini bukan kasus pertama LBH Padang menangani penyiksaan polisi. LBH Padang itu punya banyak pengalaman dalam kasus penyiksaan. Dulu 2011 penyiksaan Faisal Budri yang digantung ya di Polsek Junjung. Dan itu berakhir? Dan itu kemudian berakhir polisinya bersalah. Nah, dia seolah-olah gantung diri di polsek tersebut, lalu dengan keadaan kepalanya patah. Gitu. Ada banyak kasus lain penyiksaan yang kami tangani. Kami melihat pola, ketika polisi menyiksa, kalau ada gium tidak ada maling yang ngaku Mbak. Kalau di kami tidak ada polisi penyiksa yang ngaku. Itu ada gium yang kami percayai ya. Ketika polisi melakukan penyiksaan dan korbannya mati ataupun tidak mati, maka mereka berusaha mencari alibi-alibi dan mengaburkan fakta-fakta. Nah, apa alibi yang mereka bangun? 2 saja bagi LBH Padang, 2 saja. Satu, alibi pertama adalah seolah-olah bunuh diri atau dalam tindakan yang mencelakakan diri sendiri, seperti melompat, itu ada berbagai macam, gantung diri, itu udah biasa dilakukan begitu. Yang kedua, dianggap kemudian dalam proses pembelaan diri petugas, sehingga dalam pertahanan diri terbunuh orang lain begitu ya. Nah, ini yang harus disikapi, bahwa ketika seorang polisi menyiksa, dia tidak akan pernah mengaku, dan ada 2 alibi yang selalu dikembangkan, dan itu selalu menjadi lagu lama yang diulang. Itu pertama. Yang kedua, kenapa LBH Padang sangat yakin melihat bekas lukanya? Dari awal, kami tidak yakin kalau anak lompat atau terpeleset jatuh dari posisi jembatan yang sangat tinggi, air yang cuma 50 cm itu, kondisinya pasti anaknya lebih remuk redam, lebih parah. Ini kan tidak, Afif itu jenazahnya kepalanya aman, kakinya aman, bagian sininya nggak aman sama belakangnya Mbak. Dan lalu kemudian ada lebam juga di pipi kanannya gitu, yang kami lihat di foto itu memar gitu ya, trauma. Artinya tidak masuk akal kalau misalnya melihat kondisi Afif terakhir, itu karena meninggal jatuh dari jembatan. Iya, dan kami juga berdiskusi kan dengan beberapa forensik begitu secara informal begitu kan. Kami mendapatkan insight begitu kan, itu nggak mungkin kalau dia melompat atau dia terpeleset jatuh dari atas, kan mayatnya di bawah jembatan. Saya akan tanyakan itu nanti. Saya ingin ke Bu Anggun dan juga Pak Rinal dulu. Ini memang sudah diceritakan berulang-ulang kali
sama Pak Rinal dan juga Bu Anggun. Tapi saya ingin biar ini lebih jelas, mungkin Pak Afif, maksud saya Pak Rinal dan atau mungkin Bu Anggun mungkin bisa menceritakan dari awal Afif kemudian izin untuk keluar rumah sampai akhirnya keluarga menemukan kabar atau mendapat kabar bahwa Afif meninggal, Ananda Afif meninggal, sampai akhirnya keluarga juga tidak diberikan hasil visumnya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu Anggun dan juga Pak Rinal. Ya, malam itu kan anak saya ini di rumah neneknya di Cengkeh. Dia mau minjam motor katanya, karena hari Minggunya dia mau ke Goa Kelelawar sama kemenakan saya sama teman-teman di dekat rumah juga. Jadi jam setengah 11 malam saya telepon, video callan sama Afif. Saya tanya, Afif udah di mana? Nah, udah pulang? Belum Pak, Afif masih di Cengkeh katanya kan. Afif di rumah kawan mau nonton bola, terus jam berapa pulang? Saya tanya. Jam 2-an lah Pak. Jangan pulang nak, nanti kena begal, tidur aja di Cengkeh, kata saya di rumah neneknya. Terus dikirim dia video lagi masak mie kan sama kawan-kawannya. Pak Rinal, maaf sebelum lanjut, saya ingin tahu apakah Ananda Afif memang sering minta izin untuk misalnya paling tidak nonton bola di jam-jam itu? Atau? Ini pertama kalinya dia minta izin nonton bola di rumah temannya. Biasanya waktu Indonesia main itu nonton bola bareng itu di dekat rumah. Dan ini baru pertama, mungkin kebetulan malam itu dia juga ke rumah neneknya kan. Jadi karena dia nonton bola sama kawan-kawannya, saya izinkan karena anak saya ini kan hobi bola Mbak. Saya izinkan gitu. Setelah itu sampai dengan keluarga kemudian mendapat kabar soal meninggalnya Ananda Afif, seperti apa Pak? Iya, siangnya hari Minggunya jam 11 saya coba telepon dan nggak aktif. Saya ping juga nggak aktif. Dan mamanya siang itu juga nelpon kan, nanya Afif. Saya bilang, Afif kan di rumah ibu, kata saya. Enggak, dia udah pulang malam, kata. Terus dicari-cari, nggak ketemu. Sampailah jam 6 sore, dapat kabar, kan udah ini di media sosial. Mamanya dapat kabar, dikasih ke saya juga. Dan kami langsung ke Polsek Kuranji malam itu, menanyakan ini. Bu Anggun, kabarnya dari mana? Dari media sosial? Iya, atau? dari media sosial. Bukan dari pihak kepolisian? Enggak, dari Sama sekali tidak ada yang menghubungi? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Mbak. Itu kenapa? Polisi mengatakan bahwa memang belum diketahui identitasnya atau bagaimana Ibu? Pada saat itu, tahukah Ibu? Foto aja yang dapat. Fotonya aja yang dapat, tapi dapat kabarnya dari media sosial itu juga agak aneh sih buat saya gitu. Kan dia udah nyebar semuanya. Udah sebenarnya. Karena kebetulan anak saya ini kan baru 13 tahun, Mbak. Iya. Jadi KTP kan belum ada mungkin. Tapi bukankah bisa dicek mungkin Afif membawa handphone ya pada saat Iya, itu? bawa handphone sama motor. Tidak, keluarga tidak ada yang dihubungi? Nggak ada. HP-nya mati dari terakhir aktifnya jam 1:30 malam. 1:30 malam. Iya. Mohon maaf, kabar penyiksaan atau meninggalnya itu Mbak Indira 3:30 pagi ya? Kabarnya berarti udah mati HP-nya dari 1:30 malam? Iya. Oke. Setelah itu kalau tidak salah keluarga tidak diberitahu soal, mohon maaf, otopsi atau visum ya? Otopsi. Dari hasil otopsi tidak diberitahu ya? Enggak. Kebetulan kami kan menunggu sampai selesai tuh otopsinya karena mau cepat-cepat dikuburin. Jadi pas penyerahan jenazah, saya cuma dikasih sertifikat kematian, isinya kosong. Harusnya kan di centang yang 3 itu. Ini dibulatin belum diketahui, penyebab kematiannya belum diketahui. Alasan polisi tidak memberitahu soal hasil otopsi itu dikasih tahu nggak ke keluarga? Nggak tahu. Sama sekali tidak? Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal itu dari polisi. Soal itu? Ya. Kemudian yang tahu bahwa ada tulang yang remuk atau itu mungkin ada waktu bagian-bagian hari itu? Senin itu, siang kan otopsi, saya ke Polresta bikin laporan. Dan setelah bikin laporan, saya balik lagi ke rumah sakit buat jemput anak kan. Siap kuburin, saya balik lagi ke Polresta untuk minta keterangan. Di situ saya tanya ke yang ke polisi itu, Pak, anak saya matinya kenapa ya Pak? Penyebabnya? Oh ini penyebabnya karena patahan tulang rusuk 6 buah, merobek paru-paru 11 cm katanya. Karena kan di kertas yang dikasih ke saya itu nggak ada isinya, Nggak ada kosong. isinya, kosong ya. Baik. Pak Rinal, Bu Anggun, Mbak Indira, kita harus jeda azan maghrib dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah
Bersama kami NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan NTV Prime Dialog. Kita masih membahas soal Afif, keluarga Afif yang mencari keadilan. Di studio masih bersama dengan saya ada orang tua dari Ananda Afif, ada Pak Rinal dan juga Bu Anggun, dan juga Direktur LBH Padang Mbak Indira Suryani yang mengawal kasus ini. Saya ingin lanjutkan lagi, Pak Rinal, tadi ceritanya saya pikir belum selesai karena memang saya ingin tahu. Karena begini, ada kemudian cerita orang-orang yang di media massa begitu yang kemudian mempertanyakan kenapa remaja umur 13 tahun berkeliaran malam hari itu. Saya ingin Pak Rino mungkin memberikan gambaran sebetulnya kenapa sih malam hari itu kemudian orang tua mengizinkan Afif untuk keluar di jam-jam rawan seperti itu. Saya ingin biar ini lebih jelas aja agar tidak ada komentar-komentar yang liar. Iya, karena malam itu kan dia izinnya mau nonton bola di rumah temannya. Dan saya kan tahu dia emang hobi bola. Dan itu pertama kalinya dia minta izin di rumah temannya. Jadi saya izinkan. Karena saya nggak ada pikiran macam-macam, Mbak. Ini anak saya kan baru 13 tahun. Jadi saya nggak ada pikiran kalau dia bakalan keluar malam itu. Anda terpikir untuk tawuran. Untuk tawuran gitu kan. Dan anak saya ini, saya tahu dia ini agak penangis, ini murah nangis gitu kan. Penakut. Jadi saya nggak ada kepikiran ke situ. Kalau seandainya saya tahu dia akan ikut tawuran, nggak mungkin saya izinin. Saya jemput dia malam itu kan. Tapi malam itu Pak Rinal dan juga Bu Anggun tahu dia akan pergi, Afif akan pergi dengan siapa? Enggak. Dia cuma bilang dia Di rumah temannya. di rumah temannya, di posko. Dia bikin mie, Mbak. Abis itu dia bilang dia mau nonton bola, izin minta mau nonton bola bareng temannya. Iya. Dan itu kan dia juga udah rencana mau pulang jam 2 gitu selesai nonton. Saya yang larang kan karena takut kena begal nanti. Jadi saya Karena pikir rawan. dia lokasinya itu di dekat rumah neneknya. Jadi saya suruh aja tidur aja di cengkeh. Pada saat itu Afif menjawab apa? Dia jawab, iya Pak katanya. Terus dibilang, nanti kalau kemalaman Afif tidur di pos ronda ini aja katanya. Tidur sama Ya, teman-temannya. saya pikir itu pos ronda dekat rumah neneknya yang di cengkeh kan. Terakhir komunikasi dengan Afif yang dibicarakan apa, Bu Anggun? Oh, dia minta izin mau nonton bola. Terakhir itu minta izin untuk nonton bola ya. Setelah Iya. itu sudah tidak ada komunikasi Ya, lagi. dia bilang dia masak-masak bersama, makan bersama jam setengah 11 Setengah 11. sama teman-temannya di posko tempat dia mau nonton bola tuh. Oke, baik. Mbak Indira hari ini baru tiba di Jakarta ya, kemarin ya, atau Kemarin. Oke, hari ini dini hari tadi sampai di Jakarta. Agendanya sudah ke Komnas HAM ya hari ini ya. Bertemu langsung dengan anggota Komnas HAM atau dengan siapa pada saat sampai di Komnas HAM? Tadi kami ketemu dengan Pak Uli dan juga Pak Hari. Karena kami sudah melakukan pengaduan, kami tadi melakukan ekspos kasus tertutup atas kasus ini dan menyampaikan temuan-temuan kami atas kasus ini. Dan tadi sempat kemudian juga diperlihatkan TKP-nya itu melalui Google Maps ya. Kami menggunakan Google Maps dibantu oleh teman-teman dari Komnas HAM menyampaikan beberapa fakta yang menurut kami itu tidak aneh-aneh begitu. Termasuk juga fakta sekitar tanggal 17 kami cek TKP begitu ya. Cek TKP dan kami tidak menemukan polis lain itu Mbak di bawah jembatan itu. Ini tanggal berapa Mbak? 17. 17. Saya turun bersama tim ingin cek TKP begitu dan kenapa saya cek TKP karena saat itu petunjuk forensik ke saya ya coba lihat seberapa jauh tingginya jembatan itu ke air gitu karena itu akan menentukan bentuk trauma di tubuhnya begitu ya. Lalu kemudian kita datang ke situ ke bawah jembatan tidak ada polis lain yang kami ketemukan saat itu. Dan kemudian saya sempat bertanya ke beberapa pekerja di bawah. Saya tanya di mana Pak ada mayat yang bertemu di sini. Dia tunjukkan, tapi dia katakan ini sudah dalam
sungainya karena sudah digali sebelumnya. Sungainya dangkal di bawah betis ya, dia bilang di bawah ini orang dewasa, lutut orang dewasa ya, dia bilang. Ini tidak mungkin cuaca di sana apakah mempengaruhi? Enggak, waktu itu enggak hujan, Mbak, waktu Enggak, sama sekali kejadian itu. Dan memang katanya kan ada ekskavator di situ, digali. Dan kemarin tim saya juga turun lagi untuk cek TKP, sudah dipasang polis line, tetapi di polis line itu sangat udah dalam airnya. Kita bisa lihat kok dari foto-foto yang diberikan oleh saat mengidentifikasi jenazah ya, kan kelihatan kakinya kelihatan di situ gitu. Yang membuat kita nggak yakin dia lompat itu, Mbak, sebenarnya kalau saya ngelihat posisi mayat ya. Jadi Afif itu meninggal keadaannya gini, Mbak, telentang. Jadi hampir nggak mungkin tuh, dia gimana tuh caranya lompat atau kepleset tuh telentang tuh. Tapi memarnya itu di sini loh, Mbak, traumanya tuh di sini, dan dia telentang begini. Dia tidak nyungsep gitu, dia tidak miring, tapi dia begini ngapung gitu. Jadi Seharusnya bagian belakangnya juga kena ya? iya gitu. Jadi kami tidak yakin dengan posisi dia yang seperti itu, dia dikatakan melompat melihat keadaan terakhir mayatnya itu nggak cocok, nggak make sense aja gitu situasinya. Mbak Indira, juga Bu Anggun dan juga Pak Rinal, malam ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Komisioner Komnas HAM, ada Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Pak Wawa, selamat malam. Pak Wawa, kami belum bisa dengar suara Pak Wawa dari sini. Saya udah dengar, cuman Baik. Mbak bisa dengar suara saya nggak? Baik, sekarang sudah terdengar. Pak Wawa, tadi bertemu langsung dengan Bu Anggun dan juga Pak Rinal mungkin? Iya. Tadi Cuman bertemu tadi saya langsung. agak telat karena saya masih memimpin rapat yang lain. Jadi tadi Pak Uli yang nemuin pertama kali begitu. Oke. Ketemu dengan Bu Anggun dan Pak Rinal. Keluarga sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM. Komnas HAM sejauh ini penyelidikannya seperti apa? Komnas HAM pertama kemarin kan memang pengaduannya ke Komite Perwakilan ya, Pak, terkait kasus meninggalnya adik AM ini ya. Dan kami terus yang ada di lapangan begitu, dan sampai saat ini pun di LNHAM juga ada koordinasi, Mbak, gitu. Ada KPAI, ada LPSK, kemudian Komnas HAM, Mbak, begitu. Apakah Komnas Ya, HAM melihat ada indikasi penyiksaan, Pak, sejauh ini? Mungkin temuannya apa, Pak? kalau temuan kita di lapangan memang ada indikasi penyiksaan ya terhadap saudara AM ini, adik AM ini. Jadi memang kita meragukan hasil otopsi itu, dan berharap ada otopsi ulang ya, yang itu tentu saja memang menjadi kesepakatan dengan LNHAM yang lain untuk mencari dokter pembanding begitu. Tapi nanti tergantung dari keluarga, apakah keluarga bersedia untuk diotopsi ulang apa tidak begitu, Mbak. Gitu. Oke. Bukti yang dipegang atau temuan yang dipegang oleh Komnas HAM sejauh ini hanya dari keluarga kah, Pak, atau mungkin dari polisi juga Komnas HAM pegang? Komnas HAM nggak pegang sampai hari ini yang dari polisi ya. Kita cuma dari keluarga karena hasil otopsi polisi kan cuma dibacakan, dan kita berusaha untuk minta kembali ya hasil otopsi itu. Kedua juga ada kejanggalan di situ kan, artinya ketika otopsi dilakukan oleh Polri atau oleh Polda Sumatera Barat, itu keluarga tidak menerima berita acara otopsi, hanya menerima ini ya, suruh ngisi inform consent, padahal dalam konteks kejadian kayak begitu kan keluarga juga harus punya berita acaranya. Misalnya mana-mana saja yang mau dilakukan otopsi nih, bagian-bagian tubuh mana yang harus diotopsi. Nah, ini kan kita tidak mendapatkan itu, Mbak. Bahkan keluarga juga mendapatkan itu, hanya inform consent. Ini kan secara hukum acara juga, secara pidananya juga nggak dibenarkan kan begitu. Karena bagaimanapun juga keluarga juga harus tahu. Jangan sampai kemudian ada yang ditutup-tutupi di situ. Apalagi itu ada, kalau lihat foto tadi dan video yang disajikan kan ada trauma ya terhadap tubuh korban itu, Mbak. Dan trauma ini memang mengarahnya ke gitu. Ya. Komnas HAM sudah minta kepada polisi, apa jawabannya, Pak? Sampai hari ini menurut kantor perwakilan Padang belum ada jawaban dari surat yang kita layangkan. Makanya kemarin waktu teman-teman diajak untuk ekspos kasus, ya saya minta teman-teman perwakilan untuk ikut serta beserta dengan LNHAM yang lain begitu.
Mbak. Apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Komnas HAM, Pak, untuk mengawal kasus ini? Bantuan seperti apa yang disediakan? Kalau untuk mengawal kasus ini, kita sudah mendorong LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap semua ya, keluarga korban dan termasuk 17 orang itu. Apalagi ini kan kasus ini sudah diketahui oleh publik, makanya kemudian ini tidak bisa serta-merta kasus ini ditutup berdasarkan asumsi Polda. Tapi kan ini kan menjadi perhatian publik yang pertama. Yang kedua juga LNHAM yang lain udah pada turun nih gitu. Harus diungkap sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya apa yang sudah dilakukan oleh Polda, dan kalau emang itu ada pelanggaran kode etik ya segera dong dilakukan. Kalau emang itu ada penyiksaan ya juga harus dibuka seterang-terangnya. Ini harus transparan penanganan kasus ini, jangan hanya sepihak dari Polda kemudian menutup kasus ini gitu. Apa catatan Anda, Pak Wawa, soal penyelidikan kasus ini? Ada terkesan bahwa meskipun ini tidak disebutkan, tapi ada kesan bahwa ini akan ditutup oleh polisi. Dari beberapa kali, ini kalau nggak salah kemarin ada pernyataan dari Polda kan terkait kasus ini ditutup dan ini dianggap sebagai kecelakaan murni biasa begitu kan, yang sudah kita dapatkan begitu, Mbak. Jadi kita melihat ini belum selesai gitu loh kasus ini, dan pemeriksaan terhadap 17 orang itu ya, personel kepolisian itu juga harus melibatkan LNHAM yang lainnya gitu. Semua LNHAM yang terlibat dalam investigasi kasus ini, Mbak. Jangan sampai kemudian pemeriksaan ini hanya di internal kepolisian. Tentu kalau hanya di internal kepolisian, harapan keadilan bagi keluarga kan juga akan tipis begitu, Mbak. Jadi kita ingin buka seluas-luasnya dan polisi berusaha jujur lah apa yang terjadi begitu loh. Gitu. Nggak boleh ditutup, harus terbuka, transparan. Banyak kasus yang masih kita kawal sampai dengan saat ini. Saya akan mendengarkan dulu mungkin cerita dari orang tua Ananda Afif. Saya ingin tahu dulu Bu Anggun dan juga Pak Rinal, sebetulnya kalau bisa digambarkan, sosok Afif itu sebetulnya anak seperti apa sih? Sosok Afif di rumah, Mbak. Dia kalau dia pulang sekolah tuh banyak di rumah, di kamar. Kalau ada yang ngajak temannya main futsal, tanding, baru dia keluar. Dan habis bulan puasa kemarin, Afifnya sering tidur di masjid. Dia suka bangunin orang sahur, Mbak. Sudah menjadi rutinitas? Iya, kalau orang bulan puasa dia tetap tidur di masjid. Nanti jam 4, setengah 5 dibangunkan orang sahur, baru dia sahur ke rumah, Mbak. Terkesan memberikan kesan bahwa anak yang baik gitu ya, yang patuh dan memang mungkin tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti yang disebutkan. Anak saya tidak pernah tawuran, Mbak. Dari Bapak mungkin? Anak saya ini gampang akrab sama orang yang lebih besar dari dia, Mbak. Makanya banyak yang ibu-ibu sama bapak di sekeliling rumah itu banyak yang dekat sama dia. Kalau diminta tolong pun dia langsung mau gitu. Kalau di rumah dia kebanyakan di kamar. Gitu. Kalau nggak ada temennya yang ngajak main, dia nggak keluar. Dia kalau sama saya kan agak pendiam. Tapi kalau sama tetangga, sama kakak-kakak saya, dia sering ngobrol gitu. Di kampung tuh dia, Mbak, banyak orang suka sama dia. Kalau dari keluarga paling dekat, Afif paling dekat dengan siapa? Dengan Bu Anggun? Iya, sama-sama dekat dia semuanya. Afif sering bercerita mungkin soal rutinitas dia sehari-hari, dia kemana, dia ngapain. Dia sering cerita juga ke Bu Anggun. Dia rutinitasnya tuh main futsal, main bola. Itu pun sama sepupu pula dia pergi sama-sama. Dan apapun yang Ananda Afif lakukan dilaporkan ke Bu Anggun ya? Iya tahu. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya? Enggak, tapi yang tawuran ini emang dia tidak pernah tawuran, Mbak. Oke, keluarga meyakini hal itu. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak, Ibu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog di segmen ini, kita dengarkan dulu pernyataan dari Kapolda Sumbar berikut ini.
Saya Haji Suharyono, Kapolda Sumatera Barat, lulusan Sekolah Muhammadiyah. Sini kalau perlu saya bawa adik saya, anak saya ini. Pada kesempatan ini saya atas nama institusi Polri, selaku Kapolda Sumatera Barat, turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya anak kita ini, namanya Saudara Afif Maulana, yang baru berumur 13 tahun. Yang kebetulan saja sekolah tidak saya sebutkan karena nanti mendiskreditkan sekolahannya. Saya mendoakan terutama keluarga yang ditinggalkan untuk diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan saya mendoakan agar almarhum arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu. Summa Afif Maulana. Summa Afif Maulana. Pernyataan ini bukan hanya di mulut, tapi dari awal saya sudah menyampaikan ke keluarga, saat saya telepon, saat saya menghubungi ke pamannya, saya hubungi, saya telepon, juga menyampaikan turut berduka cita. Sekali lagi mohon maaf, manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Tapi perlu diketahui, andai kata tawuran itu tidak bisa dicegah, mungkin kematiannya lebih banyak. Oke, itu adalah pernyataan dari Kapolda Sumatera Barat. Saya ingin tanya dulu ke Pak Rinal juga Bu Anggun. Orang tua dari Ananda Afif, waktu pernyataan dari Pak Kapolda, Anda berdua ada di samping kanan dan juga samping kiri Pak Kapolda. Pada saat mendengar pernyataan atau statement dari Kapolda, perasaan Bapak dan Ibu pada saat itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan dulu dari Pak Rinal. Saya bingung waktu itu menanggapinya gimana gitu. Karena yang saya harap saat itu bukan pernyataan yang seperti itu, tapi pernyataan kemajuan dari kasus anak saya ini, itu yang sebenarnya yang saya harap waktu itu. Sampai dengan sekarang tentu ya? Iya. Anda melihat belum ada kemajuan, Pak? Belum. Malah dengan berita Kapolda mau menghentikan kasus, mau menutup kasus ini, Memang kecewa. saya benar-benar kecewa, sangat kecewa. Gitu. Bertolak belakang ya pada saat itu, kemudian meminta maaf. Iya. Bertolak Kemudian memberikan belakang dengan janji. omongannya yang sebelumnya, Bu. Bu Anggun Dan pada tetap bersikeras anak saya ini melompat kan. Padahal di Polda kemarin di depan Kompolnas sama KPAI juga itu kan dokter forensiknya jelas mengatakan bahwa di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda jatuh dari ketinggian, kata dokter forensik. Itu dokternya juga bilang kalau seandainya jatuh kaki duluan yang sampai, kakinya patah. Kalau kepala duluan, kepalanya pecah. Nah, dan ini kondisi kaki korban bersih, nggak ada yang patah, kepala pun bersih. Gitu. Nah, tapi sekarang masih tetap dikatakan melompat gitu. berarti ada kemungkinan meninggal karena benda tumpul mungkin? Mungkin. Disebutkan seperti itu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuman Oke. dokter Tapi ada itu cuman bilang kemungkinannya jatuh, terpeleset. Dan terbentur benda keras katanya. Dan terbentur benda keras, terpeleset kemudian terbentur benda keras. Oke, Bu Anggun pada saat itu apa perasaannya, Bu? Pada saat mendengar statement atau pernyataan dari Pak Kapolda? Tidak terima aja kalau anak saya dibilangnya melompat, Mbak. Saya tahu kali anak tuh penakut. Kalau sakit dia minta cepat berobat, dia nangis, dia takut. Apalagi melompat setinggi itu, belum ada dalam pikiran anak saya tuh, Mbak. Pada saat itu sebelum ada pernyataan dari Pak Kapolda di luar ruangan pastinya. Sebelum itu kan berarti sudah ada obrolan bertemu langsung dulu dengan Pak Kapolda kan? Belum. Nggak ada. Oh, belum. Itu pertama kali bertemu atau Iya. Itu pertama kali bertemu. Pertama kali Adakah yang disampaikan Pak Kapolda selain yang kami tampilkan tadi yang mungkin Pak Kapolda Dia janji akan mengusut tuntas kasus ini. itu janjinya? Iya. Mengusut tuntas? Iya, siapa yang berbuat akan menanggung resiko, anggota-anggotanya katanya. Tapi sekarang dia mau menutup kasus ini, Mbak. Itu yang membuat hati kecewa, Mbak. Oke, Mbak Ida. Tidak sesuai dengan apa yang dibilang sebelumnya sama Pak bertolak Kapolda belakang itu. ya.
berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini, tapi kemudian statement pernyataan terakhir di konferensi pers bilang seolah-olah, sekali lagi kami sampaikan, ini tidak disebutkan seperti itu, tapi terkesan ini akan ditutup. Mbak Indira? Jadi ketika aksi hari Rabu 25 Juni itu, kami masa itu aksi sekitar jam 3 ya Mbak. Jadi kami berteriak, masa menginginkan Polda turun. Kami ingin minta penjelasan. Di situ kami katakan kami tidak yakin, sangat tidak yakin Afif itu melompat. Kami tidak yakin trauma di sininya itu adalah lebam mayat begitu. Dan kami sebenarnya ingin mendorong Kapolda untuk tenang menghadapi permasalahan ini dan tidak tergesa-gesa mengeluarkan statement A, statement B, statement C begitu. Nah, lalu Kapolda juga harus cerdas sebagaimana penyidik ya, bahwa dalam kasus ini kan ada 18 orang yang juga diamankan begitu dalam proses itu. Tentu dia yang juga tahu peristiwanya. Nggak bisa kemudian diperkecil menanyakan ke anggotanya, yang anggotanya ini diduga melakukan penyiksaan itu, pasti dia ingin melindungi diri kan. Pasti ingin melindungi dirinya sendiri, dan nggak bisa hanya mengambil satu keterangan saksi. Yang diamankan itu ada 18, itu ambil satu orang saksi anak A saja, lalu kemudian ditutup ininya gitu, ditutup kasusnya gitu. Tentu itu tidak cocok begitu. Di hari Rabu itulah kami waktu itu mengatakan kami tidak percaya Kapolda, kami ingin transparansi gitu. Kami nggak percaya independensinya polisi dalam menangani kasus ini. Itu disebutkan langsung atau dikatakan langsung kepada Pak Kapolda? Kami katakan lewat aksi-aksi itu dan Kapolda turun, dan waktu itu Kapolda berjanji 2 hal ke kami. Dia akan memberikan hasil otopsi dan dia akan memberikan rekaman CCTV. Dan saya tanya lagi, berikan salinan CCTV-nya Pak, dan kami bisa meminta pandangan ahli apakah CCTV ini diaudit apa tidak. Silakan, saya akan berikan. Tapi itu, sampai saat ini belum ada, belum lalu diterima. Pernyataannya CCTV-nya ini kan bukan hilang ya, katanya udah terhapus 11 hari. Ya kalau begitu kan aneh, kan ada peristiwa gitu, ngapain nggak dia di backup dan sebagainya, apa yang mau disembunyikan gitu. Kalau memang Kapolda yakin tidak ada Afif di Polsek Kuranji, kan tinggal lihatkan CCTV-nya ke kami, lalu kasih salinannya audit. Nih, nggak kasih CCTV-nya, silahkan audit CCTV ini. Kemana kalian mau secara independen kalau tidak percaya kami begitu. Ingat Pak Kapolda, dalam hal ini kita itu mencari apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi kita tidak bicara tentang menjatuhkan siapa, tidak. Kita hanya ingin tahu terang siapa yang berbuat apa, siapa menyiksa anak-anak, siapa menyiksa Afif sehingga dia meninggal dunia, siapa begitu. Nah itu yang kita ingin tahu. Sekarang menurut saya memang proses Afif Maulana ini kan masih penyelidikan prosesnya, karena memang masih dibutuhkan keterangan saksi-saksi lain. Sabar, jangan keluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berguna, hargai kemudian kesedihan keluarga Bu Anggun dan Pak Nal begitu. Mari kita pelan-pelan merujuk kepada kemajuan kasus ini, kita berikan perlindungan semua untuk saksi-saksi dan kemudian diproses dengan cara-cara yang clear, yang memang adil tanpa intimidasi begitu. Jadi jangan keluarkan statement-statement pernyataan yang ambigu-ambigu di publik begitu. Sudahi itu gitu. Kami juga tidak ingin ya sebenarnya bertarung seperti ini ya, beropini, tapi dari sejak awal Kapolda menyuruh kami berperang opini begitu. Trial by the press, seolah-olah kami itu pembohong publik, seolah-olah keluarga ini pembohong begitu. Seolah-olah kami ini tidak tahu soal situasinya, seolah kami tidak melakukan tindakan menginvestigasi perkara, begitu. Lalu mengatakan itu lebam mayat, lalu mengatakan lompat, lalu kemudian forensik mengatakan kepleset. Terlalu banyak drama, terlalu banyak drama. Hentikan semua drama itu. Mari kita tenang, mari kita cari siapa yang sebenarnya berbuat kepada Afif Maulana dan kawan sehingga Afif Maulana kehilangan nyawa. Begitu. Oke. Pak Wawa, dalam kondisi seperti ini, takutnya polisi kemudian tersudutkan. Nah, ini seperti juga dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Kapolda ya, yang bilang ada soal trial by the press, ada statement-statement lain yang
Menurut Mbak Indira ini pernyataan-pernyataan yang ambigu kemudian memberikan atau memunculkan opini-opini lain di masyarakat. Nah, polisi harus apa, Pak, di tengah-tengah pengusutan kasus ini? Pak Wawa, kami belum bisa dengar suara Anda, Pak, dari sini. Dan ya di Oke, situ yang silakan. untuk membuka kasus ini dan kemudian melakukan investigasi begitu dan dengan tim investigasi independen gitu. Artinya kan ini LNHAM udah pada turun nih, kasih ruang ke teman-teman LNHAM untuk kemudian ikut serta dalam melakukan investigasi ini begitu, agar semuanya terang benderang gitu, tidak kemudian membuat hal-hal yang menimbulkan ambigu. Karena keadilan bagi Afif ini kan memang tidak hanya bagi keluarga, tapi diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau emang polisi ingin memperbaiki citranya sebagai satu lembaga yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang tidak jauh dari rasa keadilan, ya saatnya lah ini membuka diri, memperbaiki diri, dan kalau emang ada anggotanya bersalah ya buka gitu loh. Jangan hanya kemudian tiba-tiba menutup kasus ini dan menimbulkan hal yang ambigu, bahkan ngomong ini adalah kecelakaan biasa begitu karena Afif jatuh dari jembatan begitu. Tapi kan kenyataannya seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Indira, kalau lihat dari luka-lukanya, trauma itu bukan trauma karena jatuh gitu kan, tapi ada tindakan penyiksaan di sana. Kalau dilihat dari buktinya tadi kan kayak ada bekas sepatu begitu loh Mbak. Oke. Gitu. Harus transparan, harus terbuka. Waktu kita tinggal sedikit, saya ingin tanyakan dulu ke orang tua Afif. Bu Anggun dan juga Pak Rinal, Anda ditonton banyak masyarakat, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan juga kita harapkan menonton ya malam hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, orang tua dari Afif? Apa yang ingin Anda sampaikan ke publik di sesi ini? Yang ingin saya sampaikan, Tolong Pak Kapolda untuk mengusut kasus Afif ini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Saya mau orang yang menganiaya Afif tuh Mbak dihukum mati dan dipecat Mbak. Dihukum mati dan dipecat. Iya. Oke. Pak Rinal katanya juga ingin ketemu dengan Presiden ya. Apa yang kira-kira kalau bertemu dengan Presiden, apa yang kira-kira Pak Rinal akan sampaikan? Saya ingin minta tolong ke Presiden gitu, agar mau membantu kami untuk mendapatkan keadilan. Dan kalau bisa, saya kan maunya ini diambil oleh Mabes ya, kasus ini. Karena saya pribadi, kami keluarga sudah tidak percaya dengan Polda Sumbar. Makanya saya mau minta bantu sama yang bisa membantu kami gitu. Agar kami bisa dapat keadilan atas kematian anak kami yang tidak wajar gitu Mbak. Nah, dan saya pengen tahu siapa yang menganiaya anak saya yang umur 13 tahun ini gitu. Bahkan sampai meninggal gitu. Jadi yang keluarga inginkan adalah penyebab meninggalnya Ananda Afif itu terang, benderang gitu ya, transparan semuanya, biar itu juga bisa membawa keadilan bagi keluarga juga ya. Sebelum juga kami dapatkan itu, kami tidak akan bisa tenang. Oke. Mbak Indira, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan? Selama ini seringkali kita menormalisasi tindakan penyiksaan dari polisi gitu. Warga seringkali pukul saja dia maling, pukul saja dia jambret. Sudah saatnya kita berhenti untuk mengatakan itu. Karena kita butuh polisi yang menghargai asasi manusia, beradab, berkemanusiaan, bukan polisi yang menjadi mesin pembunuh untuk rakyat. Polisi yang melakukan penyiksaan sama dengan gangster kelas kakap, dia dibiayai rakyat, digaji rakyat, disekolahkan rakyat, begitu. Semua halnya difasilitasi rakyat dan dia memukul rakyat dan dia membunuh rakyat. Itu bukan polisi yang kita cita-citakan untuk kepolisian Republik Indonesia. Polisi yang seperti itu sudah saatnya kita buang dari korps kepolisian dan tidak ada lawan impunitas terhadap semua pelaku kejahatan asasi manusia gitu. Jangan normalisasi lagi kejahatan penyiksaan karena itu menjadi mesin pembunuh untuk rakyat ke depannya, baik untuk anak kita ataupun yang lainnya. Baik, Mbak Indira terima kasih banyak sudah hadir.
Terima kasih spesial juga untuk Bu Anggun dan juga Pak Rinal hari ini sudah jauh-jauh dari Padang ke Jakarta bertandang ke studio NTV. Harapan kita semua bahwa ini keadilan tadi yang diinginkan oleh keluarga itu dapat terwujud. Terima kasih sekali lagi dan juga Pak Wawa, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung di NTV Prime Dialog hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. semua sudah bergabung sekali lagi. Selamat malam, kita ketemu di lain kesempatan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan hadirkan NTV Prime Dialog. Tetaplah bersama kami.